probably yang biasa kita lakukan dan kita dapatkan di pekerjaan kita sehari-hari aja belum tentu sebanyak itu. Hai guys, gue sering banget dapat pertanyaan ya. Sebenarnya kalau kita trading, berapa sih profit yang sewajarnya untuk kita kejar? Ada yang berpikir gini, kalau misalnya gue target satu hari itu profit 5%, itu sebenarnya make sense gak buat lo? Oke, kita bahas dari perspektif gue ya. Gini. Ini jadi bahasan yang kemarin sempet gue bahas juga dengan teman-teman gue gitu, bahwa ada teman gue yang dia mikirnya gini, oke, kita harus dapat profit sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau kita bikin sistem, bikinlah sistem yang bisa ngasilin misalnya dalam satu hari 100% kalau bisa gitu. Karena probably banyak orang pasti akan mau ikut sistem tersebut gitu. Tapi gua counter dengan analisis seperti ini. Kalau misalnya orang yang duitnya banyak, pasti nggak akan mau ikutan seperti itu. Kenapa? Karena buat mereka realistis itu lebih penting daripada yang halu-halu. Kalau kita misalnya ngejar 100% dalam satu hari, artinya kita punya potensi kehilangan loss 100% juga dalam satu hari gitu. Dan probably buat orang yang kapitalnya gede, yang equity-nya gede, yang modalnya gede, itu bukan opsi yang menarik gitu. Kenapa? Karena lebih baik mereka itu gak kehilangan duit daripada kehilangan duit. Tapi mindset yang berkebalikan itu akan dikejar oleh orang-orang yang mungkin modalnya kecil. Misal, mereka yang trading hanya dengan $10, mereka pasti expect dari $10 ini gimana caranya bisa dapat langsung $100 dalam satu kali trade atau dalam satu hari trade gitu. Karena apa? Resiko yang mereka tanggung dengan modal $10 itu kayak bukan apa-apa, tapi dengan risk reward yang $10 dibanding $100 untuk rewardnya itu worth it. Tapi kalau kita trading dengan modal $10.000 kayak gitu untuk mendapatkan $100.000 rasanya itu too much ya. Balik lagi ke mindset orang yang udah punya duit, mereka lebih baik nggak kehilangan duit daripada kehilangan duit. Jadi beda banget treatmentnya dengan orang-orang yang berharap seperti itu. Oleh karena itu, jika kita mau menentukan trading system, menurut gua cari yang resikonya masih dalam toleransi kita. Jadi kebalik tuh gitu ya. Cara menghitung gimana gitu? Setelah gue pikir-pikir, gue nemu satu formula yang menurut gue make sense untuk mungkin kita duplikasi ya. Nggak simpel gini. Kalau misal anggap kita kerja di perusahaan 1 bulan kita dapat gaji 5 juta. 5 juta kalau misalnya kita bagi itu ke dalam 22 hari ya. 5 juta dibagi 22 hari itu sekitar mungkin 25.000 per hari. Oke, 5 juta dibagi 22 hari itu 25.000 per hari. Kalau kita trading, anggaplah kita mau punya income yang sama, kita mau double income kita dari 5 juta, itu kerjaan rutin kita. Kita mau trading, kita mau double income pun jadi 10 juta, artinya kita perlu nambah 5 juta lagi. Kita cuma perlu nambah 25.000 per hari secara konsisten. 25.000 kalau misalnya kita hitung, berapa sih itu? Sebenarnya itu di bawah $2. Jadi kalau kita dapetin $2 per hari, itu secara konsisten dilakukan 22 hari ke depan, kita akan dapat 5 juta. Jadi kalau misalnya lu gaji 5 juta, dengan lu bisa dapetin $2 per hari, lu kan bisa doublein income lu jadi 10 juta. Oke? Sama halnya ketika lu mau, gue pengen punya income 10 juta. Berarti lu cuma double aja kan? Berarti satu hari $4. Kayak gitu, $4 konsisten dalam 22 hari ke depan, lu akan bisa dapetin income 10 juta. Konsisten kuncinya. Jadi, kalau misalnya kita terlalu berharap muluk-muluk bahwa dalam satu hari gue harus dapat $100, harus dapat $50, rasanya itu jadi too much dan nggak realistis. Tapi dengan kita punya pola pikir seperti itu udah jauh lebih aman dan realistis buat kita.
Sehingga ketika kita mau ukur berapa target harian yang perlu gua kejar, itu sesimpel dengan berapa sih income lu mau dapat, lu bagi per hari. Kayak gitu. Tapi target secara keseluruhan itu per bulan. Kalau kita set targetnya per bulan, menurut gua itu akan lebih realistis untuk kita capai dibandingkan kita set target harian. Karena ketika kita set target harian, kita semakin dipacu untuk maksain untuk mewujudkan. Kalau misalnya gue nggak dapet target capai hari ini, bahaya nih. Makanya kita kan cenderung overtrade. Ketika overtrade kita tahu lah ya masalahnya apa. Ketika overtrade kita punya kecenderungan untuk ngasal-asalan. Akhirnya bukannya mendapatkan duit, tapi akhirnya kehilangan duit. Kayak gitu. Karena probably namanya trading itu soal probability. Ada kala it's a green day, ada kala it's a red days. Ketika red days ya kita harus acknowledge bahwa itu adalah bagian dari perjalanan trading kita. Ada kala harus rugi, ya udah let it be gitu. Namanya dagang ya, kita bisnis aja. Ada kala kita nggak punya pendapatan sama sekali di hari itu. Ada kala kita harus rugi. Ada kala kita untung besar gitu. Itu dinamikanya. Maka itu dengan kita ngeset targetnya itu bulanan, jadi kita bisa memitigasi. Ketika kita harus loss, kita loss. Ketika kita profit ekstra, itu menjadi kompensasi atas kerugian kita di hari-hari sebelumnya gitu. Dan ini semua soal probability kayak gitu. Jadi berapa target profit yang pas menurut gua? Banyak variasinya tergantung kita lagi di fase mana gitu. Kalau lu trading dengan modal cukup besar, contoh anggaplah 10.000 US dollar, itu dapat 5% per bulan, itu kan artinya kan $500 ya. Kalau 10.000 dibagi 5%, dikali 5% itu $500. $500 itu dalam rupiah itu sekitar 8 juta. Cukup gak sih 8 juta? Menurut gue sih cukup ya, bisa dinikmatin ya 8 juta ya. Karena rata-rata UMR di Indonesia aja masih sekitar 5 juta kalau di Jakarta, atau mungkin di tempat di kota-kota lain itu bisa 4 juta, ada yang 2 juta gitu. Jadi kalau misalnya lu bisa dapetin $500 aja per bulan dengan 5%, target 5%, itu udah jauh dari cukup. Kayak gitu. Apa yang mesti kita lakukan ketika udah mencapai target tersebut? Menurut gua stop. Baru aja kemarin ada kejadian. Jadi kita trade di kemarin tuh sebelum akhir minggu ya, kita udah dapat sekitar 20% profit. Kemudian di hari Jumat yang lalu tuh market goldnya lumayan banyak gocekan ya, sehingga kita harus kehilangan profit 2 minggu sebelumnya. Sehingga dari profit yang udah berjalan sekitar 20%, yang akhirnya kita menyisakan profit sekitar 10% gitu. Jadi banyak terbuang gitu ya, gara-gara kita overtrade. Tapi it's okay. Itu namanya bagian dari seni kita berdagang. Ada kalanya kita untung, ada kalanya kita rugi. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita tahu nih, oh kemarin overtrade ya. Berarti nextnya jangan dilakukan lagi gitu. Ketika udah sampai target profitnya, ya udah kita harus bersyukur, kita harus stop, jangan gatel kalau lihat market. Itu akan jadi lesson learn buat kita, untuk kita mengevaluasi lagi apa yang udah terjadi dengan kita, apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang terjadi. Karena trading itu bukan soal pinter-pinteran metode. Trading itu bukan soal kita paham analisa seperti apa gitu. Mau analisa fundamental, mau analisa teknikal, mau analisa bandarmologi apapun itu ya, ujung-ujungnya bukan itu sebenarnya kunci suksesnya. Kunci suksesnya adalah self control dan money management. Yang menjadi lesson learn dari pengalaman gue kemarin adalah self controlnya kurang. Kita merasa kayaknya bisa, karena kemarin udah dapat profit lumayan, jadi kita sedikit overconfidence, dan itu sangat amat wajar ketika kita merasakan hal tersebut. Tapi ya itu fungsinya kita belajar setiap hari, karena trading itu soal kita melatih diri kita
untuk menjadi lebih baik lagi. Apa yang terjadi, apa yang udah kita tahu, namanya manusia seringkali itu kebablasan. Oleh karena itu kita belajar dari semua kesalahan kita satu persatu, perlahan. Jadi kesimpulannya, target yang mau kita kejar jangan di set harian. Semakin besar time frame-nya, semakin mudah untuk kita mengejar target tersebut. Karena semakin pendek time frame-nya, akan semakin kita punya tendensi untuk overtrade, akhirnya malah rugi. Ya, target 5% per bulan itu sebenarnya udah sangat bagus. Ya, 5% per bulan itu bagus. Karena kalau kita compound, kita hitung secara setahun, kalian tuh dapat 60% gitu. Di mana kalian bisa dapetin return 60% dalam setahun. Kalau bisa konsisten ya. Karena even kita ngomong deposito aja 3,5% per tahun. SBN aja 6% per tahun. Saham aja 10-15% per tahun. Even kripto aja belum tentu bisa dapetin 60% per tahun ya. Jadi menurut gua set target yang realistis, karena jangan sampai kita mikir ngejar target profit yang terlalu besar dan pada akhirnya kita malah banyak kehilangan uang karena kecenderungan kita overtrade dan tamak. Belajar untuk bersyukur karena probably yang biasa kita lakukan dan kita dapatkan di pekerjaan kita sehari-hari aja belum tentu sebanyak itu. Oke? Segitu aja video gue kali ini. Share juga pandangan kalian mengenai target profit yang wajar buat kalian tuh seperti apa. Kalau ada pengalaman kegagalan yang sama, boleh ceritain di kolom komen juga supaya kita bisa sama belajar untuk kedepannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.